Oke, sekarang kita akan belajar tentang ikatan kimia. Nah, namun sebelum membahas tentang ikatan kimia lebih lanjut, kita harus mengerti apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan ikatan kimia. Nah, pengertian dari ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang kuat antara atom-atom tertentu, dia bergabung membentuk molekul atau gabungan ion-ion, sehingga keadaannya dia menjadi lebih stabil. Nah, jadi ikatan kimia itu apa? Ikatan kimia dia merupakan gaya tarik-menarik yang misalnya yang terjadi antara, contoh, antara atom H dan antara atom O, dia akan membentuk molekul H2O. Nah, molekul H2O ini, dia akan sifatnya dia menjadi lebih stabil daripada yang semula hanya terdiri dari atom H dan atom O saja. Nah, jadi jika atom H dan atom O ini dia udah berikatan atau dia itu udah melakukan gaya tarik-menarik, itu yang disebut dengan ikatan kimia. Jadi gabungan antara atom H dan atom O atau atom H ditambah dengan atom O, nah itu yang disebut dengan ikatan kimia, yang dimana jika atom H dan atom O ini dia bergabung, maka akan terbentuk molekul H2O yang sifatnya lebih stabil. Nah, jadi sifat-sifat senyawa dapat ditentukan dengan ikatan kimia yang membentuk senyawa tersebut. Jadi sifat air, ini kan molekul air, dia itu dapat ditentukan dengan ikatan antara atom H dan atom O yang tadi, kayak gitu. Nah, jadi ikatan kimia itu terbagi menjadi dua. Ada ikatan ion dan ada juga ikatan kovalen. Di mana ikatan kovalen terbagi menjadi ikatan kovalen biasa yang terdiri dari ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen koordinasi juga, dan berdasarkan kepolaran dari ikatan kovalen terbagi menjadi ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Nah, jika teman-teman udah mengetahui sekilas tentang ikatan kimia, nah sebenarnya apa yang menyebabkan sehingga ikatan kimia itu dapat terjadi? Nah, jadi ikatan kimia itu dia terjadi dikarenakan adanya kemauan antara banyaknya atom untuk menstabilkan konfigurasi elektronnya, kayak gitu. Nah, jadi untuk sepengetahuan teman-teman, konfigurasi elektron yang dimiliki oleh beberapa atom, hampir keseluruhan dari tabel sistem periodik unsur itu, dia memiliki konfigurasi elektron yang tidak stabil. Nah, jadi konfigurasi elektron yang stabil hanya dimiliki oleh golongan 8A. Jadi, ikatan kimia dikarenakan adanya kemauan antara unsur-unsur selain yang terdapat pada golongan 8A untuk menstabilkan konfigurasi elektron pada kulit terluarnya, kayak gitu. Nah, jadi konfigurasi elektron itu apa? Konfigurasi elektron merupakan penataan atau penyusunan elektron-elektron dari suatu atom menurut urutan tingkat energi tertentu, yang biasanya juga kita kenal bahwa konfigurasi elektron ada yang namanya konfigurasi elektron Niels Bohr. Ya kan, ada konfigurasi elektron Niels Bohr yang dimana misalkan untuk jika kita mau membuat konfigurasi elektron dari unsur karbon jika dia memiliki nomor atomnya 6, berarti untuk konfigurasi dari unsur karbon ini yaitu 2, 4. Nah, contoh lain misalkan yaitu untuk oksigen. Oksigen kan nomornya 8, nomor atomnya 8, berarti konfigurasinya yaitu 2, 6. Nah, jadi ini yang disebut dengan konfigurasi elektron Niels Bohr, di mana dia itu merupakan penataan atau penyusunan elektron-elektron dari suatu atom menurut urutan tingkat energi tertentu. Jadi ini dari energi terendah hingga ke tertinggi. Yang dimana yang ini subkulit K, jadi subkulit yang pertama subkulit K dan subkulit kedua itu subkulit L dan seterusnya. Nah, jadi dalam pengonfigurasian elektron terdapat sekelompok unsur tertentu yang memiliki konfigurasi elektron yang stabil, yaitu golongan 8A atau golongan gas mulia. Jadi unsur-unsur tersebut meliputi helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, ini kan merupakan unsur-unsur dari golongan 8A. Jadi ini golongan 8A, nomor atomnya dimulai dari 2, yang dimana 2 itu merupakan unsur helium. Helium dia memiliki konfigurasi dikarenakan nomor atomnya 2, berarti langsung aja 2. Nah, untuk neon nomor atomnya 10, berarti konfigurasinya 2, 8. Untuk argon,
nomor atomnya 18, seperti konfigurasinya 288. Untuk kripton nomor atomnya 36, berarti konfigurasinya 28818. Begitu pula dengan untuk xenon dan radon. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron dari golongan 8A ini, kita dapat lihat bahwa untuk helium dia memiliki elektron pertama dan elektron terakhir yakni sebesar 2, untuk neon 8. Nah, jadi elektron terluar dari golongan 8A semuanya yaitu 8, dan hanya atom helium yang memiliki konfigurasi elektronnya yaitu 2. Nah, jadi pada tahun 1916, dua orang Amerika, ada yang bernama Gilbert Newton Lewis dan Albert Cossell, dia menyatakan bahwa bila unsur-unsur gas mulia ini dia tersebut sukar bersenyawa dengan unsur lain, terdapat keunikan dalam konfigurasi elektronnya. Nah, jadi menurut mereka, jika konfigurasi elektron suatu atom dikatakan stabil jika konfigurasi elektron terluarnya dia itu harus berjumlah 2 dan elektron terluarnya itu dia harus berjumlah 8, kayak gitu. Nah, jadi dengan demikian atom-atom lain dia akan bergabung satu sama lain sedemikian rupa sehingga terbentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Nah, jadi kayak gini. Teman-teman dapat melihat bahwa terdapat perbedaan antara konfigurasi elektron 8A, golongan 8A dan unsur-unsur selain golongan 8A. Misalkan ini kan golongan 8A, 2, 8 semuanya kan. Sedangkan untuk golongan 4A, salah satunya ada karbon. Di sini dia elektron terakhirnya yaitu 4. Untuk golongan 6A, dia elektron terakhirnya yaitu 6. Nah, otomatis atom karbon dan atom O ini dapat dikatakan konfigurasi elektronnya itu tidak stabil. Nah, dikarenakan atom C dan atom O ini dia konfigurasi elektronnya tidak stabil, sehingga atom C dan atom O ini juga dia akan bergabung satu sama lain sedemikian rupa, sehingga dia itu akan terbentuk konfigurasi elektron yang seperti gas mulia, di mana akan konfigurasinya itu akan stabil kayak di konfigurasi pada elektron untuk golongan gas mulia. Nah, kayak gitu. Nah, jadi adanya keinginan antara atom-atom yang selain golongan 8A untuk memiliki konfigurasi elektron yang stabil, sehingga mereka itu akan bergabung satu sama lain, sehingga jika mereka bergabung sedemikian rupa sehingga akan terbentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia yang disebut dengan ikatan kimia, kayak gitu. Jadi itu alasan mengapa terjadinya ikatan kimia. Nah, jadi Cossell juga menyatakan bahwa atom-atom dikatakan stabil jika konfigurasi elektronnya sama dengan konfigurasi gas mulia. Nah, jadi menurut ahli Amerika yang tadi, Cossell dia menyatakan bahwa atom-atom itu stabil jika konfigurasi elektronnya itu sama dengan konfigurasi gas mulia, yaitu memenuhi aturan duplet dan aturan oktet. Aturan duplet itu apa? Aturan duplet itu jika konfigurasi elektron terluarnya pada subkulit terluarnya itu 2, jadi duplet itu artinya 2. Sedangkan untuk oktet itu berarti 8. Jadi jumlah elektron terluarnya itu berjumlah 8, kayak gitu. Nah, jadi menurut kaidah oktet, atom-atom ingin memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya. Jadi kayak gini. Ini semua jadi dari neon sampai radon ini memenuhi kaidah oktet, di mana dia memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya. Nah, jadi sejalan dengan Cossell, Lewis juga berhasil mengembangkan kaidah oktet bahwa atom-atom cenderung akan memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Nah, jadi untuk kaidah oktet ini, atom-atom kan dia ingin memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa terdapat atom-atom yang memiliki nomor atom yang di bawah 5. Artinya dia itu tidak dapat untuk pengkonfigurasian elektronnya itu dia tidak untuk mencukupi syarat di mana tercapainya aturan oktet. Nah, misalkan dari atom hidrogen, atom helium, atom litium, dan atom berilium. Nah, atom hidrogen kan nomor atomnya 1, untuk helium kan 2,
litium kan 3 dan berilium 4. Nah, jadi untuk keempat unsur ini dia mengikuti kaidah duplet, sedangkan unsur-unsur yang lain dia itu harus mengikuti kaidah oktet. Nah, jadi unsur-unsur selain golongan 8A, dia itu memiliki konfigurasi elektron yang tidak stabil, sehingga dia akan berikatan dengan unsur yang lain untuk membentuk konfigurasi elektronnya yang stabil, sehingga terjadilah ikatan kimia. Nah, oke, yang tadi kan udah dijelaskan bahwa ikatan kimia terbagi menjadi ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Oke, langsung aja kita bahas ke ikatan ion. Jadi, ikatan ion itu apa? Ikatan ion itu dia terjadi karena adanya serah terima elektron antara dua atom, dan juga berdasarkan namanya, di sini kan namanya ion. Ion itu kan berarti terdiri dari ion positif dan juga ion negatif. Nah, ion positif kan biasanya kita disebut dengan kation, dan ion negatif kita menyebutnya dengan anion. Nah, sehingga ikatan ion dia memiliki pengertian lain, dia terbentuk melalui gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif, kayak gitu. Nah, jadi yang pertama, karena ikatan ion dia terdiri dari unsur yang memiliki kation dan juga anion, jadi kita bahas yang pertama yaitu kation. Nah, jadi kation ini apa? Kation ini dia terbentuk jika suatu atom dia itu akan melepaskan elektron. Nah, jadi kation berarti dia itu nantinya akan melepaskan elektron. Sedangkan untuk anion itu berarti terbentuk jika suatu atom dia akan menerima elektron. Jadi untuk anion dia itu akan terima elektron. Sedangkan untuk kation dia melepaskan elektron. Nah, jadi contohnya kayak gini. Misalkan untuk konfigurasi elektron dari atom Ca, yang dimana atom Ca dia memiliki nomor atomnya yaitu 20 Ca. Berarti konfigurasi Niels-Bohrnya 2882. Nah, di sini karena atom Ca dia memiliki nomor atom yang udah lebih dari 4, di mana kan sangat besar nih. Di sini kan 20. Berarti konfigurasi elektronnya itu harus mengikuti kaidah oktet, sehingga elektron terluarnya itu harusnya 8 bukan 2, sehingga jika dia mau stabil berarti dia harus melepaskan 2 elektron, sehingga berarti jadi 20 Ca 2+. Nah, jadinya 288 kayak gitu. Jadi jika dia mau stabil dia harus membuang 2 elektron yang ini, jadinya cuma 288. Nah, kita lihat udah memiliki jumlah elektron 8 terakhir, sehingga ini udah stabil. Nah, jadi jika Ca mau stabil dia harus melepaskan elektron sebesar 2 kayak gini. Oke, contoh selanjutnya yaitu ada untuk Cl. Misalkan yaitu Cl, dia memiliki nomor atomnya yaitu 17 Cl. Berarti konfigurasi elektronnya yaitu 287. Nah, jadi untuk Cl juga dia ini harus memenuhi kaidah oktet, di mana jika dia mau memenuhi kaidah oktet berarti kita lihat di sini untuk Cl dia memiliki elektron terakhir yaitu 7. Berarti jika dia mau 8 berarti otomatis dia harus menerima 1 elektron. Berarti 7 kan ditambah 1 kan 8. Berarti dia harus menerima 1 elektron. Nah, tanda menerima itu dia harusnya anion, bukan artinya menerima berarti plus, tetapi menerima berarti dilambangkan dengan anion, otomatis minus, jadi minus 1. Jadinya 17 Cl minus 1. Nah, berarti konfigurasinya yaitu 288. Nah, jadi untuk stabil berarti dia itu harus menerima 1, yang semula 7 dia tambah 1 kan 8. Jadinya udah stabil 288 kayak gitu. Nah, jadi untuk Ca dan Cl ini untuk terjadi ikatan ion berarti jadinya nantinya CaCl2 kayak gitu. Jadi untuk unsur Ca dan unsur Cl jika berikatan akan terjadi senyawa CaCl2. Nah, jadi mengapa sampai terbentuk senyawa Cl2? Dikarenakan unsur Ca
unsur Ca kan dia kan jika stabil dia harus melepaskan 2 elektron. Berarti 2 plus ini dia nantinya akan dijadikan indeks pada unsur Cl yang di sini, jadinya 2. Nah, sedangkan untuk Cl jika stabil dia harus menerima 1 elektron, sehingga untuk indeks dari Ca dia di sini harusnya 1. Jadi kayak kali silang antara yang kation, unsur yang kation dan juga untuk unsur yang anion. Jadi Ca kan yang tadinya plus 2, berarti untuk 2 yang itu dia dijadikan indeks dari Cl. Sedangkan untuk Cl yang tadinya kan harusnya menerima 1, berarti untuk indeks dari Ca yaitu kan menggunakan muatan dari Cl tadi, jadinya 1. Jadinya CaCl2 kayak gitu. Nah, jadi itu yang tadi sekilas tentang ikatan ion dan pembentukan senyawa ion itu seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat senyawa ionik. Jadi, senyawa ionik itu dia bersifat polar, dia larutannya dalam air selalu dapat mengantarkan listrik, dikarenakan ion berarti dia kan menghasilkan positif dan ion negatif, berarti otomatis dia itu dapat mengantarkan listrik. Dan senyawa ion dia memiliki titik leleh yang tinggi dan lelehannya mengantarkan arus listrik, dan senyawa ionik dia sangat atau dia dapat larut dalam pelarut polar kayak gitu. Oke, ikatan selanjutnya yaitu ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen dia terjadi karena adanya pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh 2 atom yang berikatan. Nah, jadi untuk ikatan kovalen ini dia biasanya terjadi antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Jadi, jika unsur non-logam dia ditambahkan dengan unsur non-logam akan terbentuk ikatan kovalen. Jadi, untuk ikatan ion tadi, untuk ikatan ion yang membedakannya ialah jika ikatan ion itu berarti terjadi antara unsur logam dan juga unsur non-logam. Ya kan? Contohnya yang tadi Ca. Ca ini kan golongan 2A, berarti dia ini logam. Sedangkan Cl dia kan golongan 7A, berarti dia ini ialah non-logam kayak gitu. Oke, lanjut ke ini nih. Kita balik lagi ke ikatan kovalen. Jadi, intinya ikatan kovalen itu yang membedakannya dengan ikatan ion. Untuk ikatan ion, logam plus non-logam. Sedangkan untuk ikatan kovalen berarti non-logam plus non-logam kayak gitu. Nah, jadi ikatan kovalen ini dia dibedakan menjadi ada ikatan kovalen biasa dan ada juga ikatan kovalen koordinasi, dan berdasarkan kepolaran dari ikatan kovalen terbagi menjadi ikatan kovalen polar dan ada juga ikatan kovalen non-polar. Nah, yang pertama yaitu ikatan kovalen biasa. Jadi ikatan kovalen biasa dia itu terdiri atas kovalen tunggal, berarti kalau misalnya tunggal berarti rangkapnya itu cuma strap gini, rangkap 1, sedangkan untuk ikatan kovalen rangkap 2 berarti pastinya 2. Dan untuk ikatan kovalen rangkap 3 berarti dia terdiri dari 3 rangkap. Ini rangkap 2 dan ini ikatan kovalen tunggal kayak gitu. Nah, jadi contoh kovalen tunggal itu berarti misalkan terjadinya ikatan antara atom H, misalkan dia ditambahkan berikatan dengan atom Cl. Nah, untuk kita dapat mengetahui ikatan kovalen, berarti kita harus mengetahui yang namanya struktur Lewis. Jadi kita harus mengetahui konfigurasi dari masing-masing atom, dan kita juga harus mengetahui penggambaran dari struktur Lewis dari masing-masing atom. Nah, untuk atom H kan dia kan memiliki konfigurasi elektronnya yaitu nomor atom dari H kan 1, berarti konfigurasinya yaitu 1. Sedangkan untuk Cl kan yang tadi 17, berarti konfigurasinya 287. Nah, berarti untuk penggambaran dari struktur Lewis, atom H ini dia memiliki 1 titik, sedangkan untuk atom Cl, dia itu menggunakan titik pada elektron yang terakhir, berarti untuk atom Cl dia memiliki 7 titik, kayak gitu. Nah, berarti untuk atom H kan dia kan cuma 1 titik, sedangkan untuk atom Cl dia 7 titik. Nah, cara kita untuk meletakkan titik-titiknya itu gimana? Kita pakai logika aja nih. Di sini kan H kan memiliki titik 1, otomatis 1 dia harus berikatan dengan 1 kan. Jadi di sini Cl-nya 1. Berarti yang lainnya sisa 2, 3,
4, 5, 6, 7 kayak gitu. Nah, berarti yang terjadi satu dan yang ini, jadi elektron yang ini, H dan Cl yang satu yang ini, yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Jadi kayak cuma rangkap satu. Dan selanjutnya yaitu untuk ikatan kovalen rangkap 2. Nah, jadi ikatan kovalen rangkap 2 ini, dia biasanya contohnya nih, terjadi pada atom O. Nah, berarti atom O kan, dia kan memiliki nomor atomnya itu 8 O. Berarti untuk konfigurasinya 2, 6. Nah, berarti untuk struktur Lewisnya, berarti untuk titik Lewis dari O, berarti dia tuh titik atau jumlah elektronnya yaitu ada 6. Berarti untuk atom untuk senyawa O2. Nah, jadi contoh rangkap 2 itu pada senyawa O2 nih. Berarti misalkan O. Nah, logikanya gini. Kan di sini kan 6 kan? Dia elektron terakhirnya kan 6. Berarti jika dia mau mencapai oktet kan dia kan harus mencapai elektronnya yaitu sebesar 8. Berarti harusnya 6 ditambah dengan 2. Otomatis dia harus menerima 2 elektron lagi. 6 ditambah 2 kan 8, udah mencapai oktet. Jadi dia itu harus menerima 2 lagi. Sehingga 2 kayak gitu. Nah, jadinya yang di samping-samping otomatis berarti sisa. Nah, kayak gitu. Nah, 2 yang ini yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, begitu pula dengan ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya yaitu, sebentar. Nah, untuk ikatan kovalen rangkap 3, misalkan yaitu untuk terjadi pada senyawa N2. Nah, senyawa atau unsur nitrogen ini kan dia kan memiliki nomor atomnya yaitu 7. Berarti konfigurasinya 2, 5. Nah, jika dia mau mencapai oktet, berarti 5 elektron ini dia harus menambah 3 elektron lagi. Jadi 5 ditambah 3 kan 8. Berarti otomatis dia itu harus menerima 3 elektron lagi. Jadinya terjadi deh rangkap 3. Misal di sini kan N kan 3. N di sini juga 3 nih. Nah, berarti di sini sisanya 2, yang N di sini juga sisanya 2. Nah, karena masing-masingnya butuh 3 elektron agar bisa stabil, sehingga itu yang disebut dengan kovalen rangkap 3 kayak gitu. Nah, jadi di sini pembuktian untuk masing-masing senyawa itu jika dia berikatan nanti akan memenuhi oktet kayak gini nih. Untuk H dan Cl kan berarti Cl ini kan dia kan yang tadinya cuma 7. Ya kan, jika dia berikatan dengan H ini dia nantinya jadinya 8. Nah, mau hitung 1, 2, 3, 4. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti udah mencapai oktet. Sedangkan untuk H ini, H kan dia kan memenuhi duplet. Kayak gini nih. Nah, H berikatan dengan Cl salah satunya juga dia mencapai duplet 1, 2. Kayak gitu. Sedangkan untuk O yaitu O kan yang tadinya 6, berarti dia harusnya kan 8, berarti dia tuh harus menerima 2 dari sini nih. Nah, dan di sini juga. Nah, kayak gitu. Kita hitung ya. Berarti kan yang tadi kan semula cuma 6 nih. 2, 4, 6. Ditambah 2 yang ini jadinya 8. Samanya dengan ini. 2, 4, 6. Ditambah 2 dari O yang di sini jadinya 8 kayak gitu. Begitu pula dengan atom untuk senyawa N2. Untuk senyawa N2 berarti kan yang tadinya konfigurasi elektron terakhirnya kan 5, berarti dia tuh butuh 3. Jadi otomatis yang memenuhi untuk kaidah oktetnya berarti kayak gini. Nah, di sini dan di sini nih. Ya, coba kita hitung ya. Di sini kan yang tadinya 3 nih. 1, 2, 3, berarti 4, 5, 6. Ditambah 2 yang tadi 7, 8. Berarti samanya dengan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti itu membuktikan bahwa masing-masing unsur yang tadinya konfigurasi elektronnya belum stabil, dia ingin berikatan dengan unsur yang lain, sehingga dia itu memperoleh konfigurasi elektron yang stabil untuk mencapai kaidah oktet dan juga kaidah duplet. Nah, selanjutnya yaitu ada juga ikatan kovalen koordinasi.
Nah, jadi ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang dimana elektron-elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, jadi contohnya yaitu untuk NH3 ditambah dengan H+ yang nantinya akan membentuk senyawa NH4+ yang ceritanya seperti ini. Nah, misalkan untuk NH3, N kan yang tadi udah dibilang konfigurasi elektron dari N memiliki atom, nomor atomnya 7, 2, 5, sedangkan untuk H yaitu 1 kan, ini untuk H. Nah, jadi untuk N, dia kan memiliki elektron terakhir berjumlah 5. Berarti untuk H 1. Nah, jika N dan H berhadapan atau jika N dan H berikatan, berarti logikanya gini. H kan 1. Berarti otomatis H dan N itu harus kayak terjadi ikatan kovalen tunggal. Nah, kayak gitu kan. Jadinya gini. Kalau jika gambarnya di sini kurang jelas kayak gini. N kan yang jadi atom pusat. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu menentukan mana yang dijadikan sebagai atom pusat. Nah, atom pusat itu berarti atom yang dia itu memiliki jumlahnya sedikit. Kayak gitu. Nah, di sini kan NH3 kan yang memiliki NH3 yang memiliki nomor atom jumlah atom sedikit kan N. Berarti N itu dijadikan sebagai atom pusat kayak gitu. Nah, berarti untuk NH3 elektron yang terpakai udah berapa? Di sini kan 1, 2, 3. Berarti sisa 2 lagi kan. Nah, untuk H ini udah nih hanya 1. Nah, berarti di sini NH3 dia ditambahkan dengan H+. Nah, H+ ini dia H kan otomatis dia memiliki 1 titik. Kalau elektron Lewisnya kan cuman 1. Nah, berarti untuk jika NH3 dia berikatan dengan H+, berarti kita lihat nih. Di sini N dia memiliki elektron bebas sebanyak 2. Jadi N memiliki 1 pasangan elektron bebas dan H memiliki 1 elektron bebas. Jika NH3 dia berikatan dengan H saja berarti nantinya akan terjadi ikatan kovalen koordinasi. Kayak gini. Nah, jadi di sini kan cuma 1, sedangkan di sini kan 2. Nah, berarti itu nantinya akan jadi ikatan kovalen koordinasi di mana elektron-elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan kayak gitu. Nah, jadinya untuk jadi jika NH3 ditambah dengan H+, nantinya akan terbentuk NH4+ yang dimana nih ini kan rangkap ikatan tunggal, dan di sini udah terjadi pemakaian bersama. Jadi yang digunakan itu hanya bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan kayak gitu. Jadinya kayak gini deh. Jadi kayak gini kan logikanya, berarti kalau misalnya untuk N ini kan 2, terus hanya kan 1. Berarti kalau misalnya 2 dan 1 kan seharusnya kan kayak jadinya ada 3 titik kan. Tetapi di sini hanya terjadi cuman ya 2 titik aja gitu, karena nih elektron-elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Berarti dia cuma itu menggunakan elektron dari N, menggunakan pasangan elektron dari N kayak gitu. Jadinya cuma 2, bukan lagi 3. Jadi kayak gitu untuk ikatan kovalen koordinasi. Next, untuk kepolaran ikatan kovalen, yang pertama itu ada ikatan kovalen polar. Nah, jadi ikatan kovalen polar itu dia terjadi jika pasangan elektron, jadi ikatan kovalen polar itu dia terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik lebih kuat ke salah satu atom yang berikatan. Nah, jadi untuk ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar ini yang jadi pembedanya yaitu untuk ikatan kovalen polar dia itu memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan untuk ikatan kovalen non-polar, berarti artinya dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi ingat aja, untuk ikatan kovalen polar berarti dia memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan untuk ikatan kovalen non-polar artinya artinya dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya yaitu antara senyawa HCl, di mana untuk
H kan dia kan nomor atomnya kan 1. Berarti 1H konfigurasinya 1 untuk Cl 17Cl berarti 287. Nah, berarti untuk struktur Lewisnya HCl. Gini kan? Berarti atom Cl yang terpakai cuman 1 di sini kan, berarti otomatis sisa 6. 1 2 3 4 5 6. H kan cuma 1 nih. Nah, jadi karena dia itu memiliki pasangan elektron bebas, sehingga ini disebut dengan kovalen polar. Nah, jadi untuk ikatan kovalen nonpolar, nih, jadi kan dia kan pasangan elektronnya dia ditarik oleh Cl, jadi sehingga itu disebut dengan ikatan kovalen polar. Sedangkan untuk ikatan kovalen nonpolar, dia itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya kayak H2, senyawa H2 nih. Ya berarti kan nih, dia kan tidak memiliki pasangan elektron bebas, sehingga dia itu tidak terjadi pengkutupan karena elektron tidak ditarik oleh salah satu elektron. Jadi itu merupakan penjelasan singkat tentang ikatan kovalen polar dan nonpolar. Oke, kita kasih satu contoh lagi ya. Misal untuk ikatan kovalen polar itu untuk senyawa H2O. Senyawa H2O. Berarti untuk H kan tadi udah 1 konfigurasinya, untuk O berarti 8O. Nomor atom O kan 8, berarti elektron terakhir 1, elektron terakhirnya 6. Berarti untuk struktur Lewisnya mana yang jadi titik pusat? O kan, karena O kan yang memiliki jumlah atomnya sedikit, berarti O, H, dan H. Nah, untuk masalah penempatan struktur Lewisnya, H kan cuma 1, berarti O yang berikatan juga harus cuma 1 elektron. Nah, kayak gitu. Berarti kan udah atom O yang udah terpakai elektronnya yaitu 2, berarti sisa 2 lagi. Nah, dikarenakan sisa 4 lagi kan, 2 ditambah 4 kan 6. Nah, berarti ini merupakan pasangan elektron bebas, terdapat 2 pasangan elektron bebas, sehingga dikarenakan H2O ini dia memiliki pasangan elektron bebas, sehingga dia termasuk dalam ikatan kovalen polar. Nah, contoh yang berikutnya untuk kovalen nonpolar yaitu untuk CO2. Sebentar, untuk CO2. Nah, C kan dia kan memiliki nomor atomnya yaitu sebesar 6. Berarti konfigurasinya 2, 4. Untuk O kan, nih. Jadi untuk elektron dari C ada 4, dan elektron dari O yang terakhir itu ada 6. Berarti untuk struktur Lewisnya gimana? Yang jadi atom pusat di sini kan C, dikarenakan C kan yang memiliki nomor atom yang sedikit, jumlah atom yang sedikit. Ininya C, O, O. Kayak gitu kan. Nah, di sini kan 4 ini dia harus apa? Untuk O dulu deh. O kan dia kan nomor atomnya 6. Berarti dia tuh harus mencapai kaidah oktet. Kaidah oktet kan 8. Berarti dia itu harus menerima 2 lagi, biar 6 ditambah 2 kan 8. Otomatis dia itu kan kayak rangkap 2 kan, biar dia itu bisa mencapai elektron yang stabil 8. Otomatis O di sini 2. Berarti sisa elektron dari O yang terpakai itu ada 4 lagi. Nah, untuk C juga kan otomatis pasti 2 di sini. Nah, jadinya rangkap 2. Berarti C di sini rangkap 2 dan C di sini juga otomatis juga rangkap 2. Nah, berarti karena ini sama-sama elektron dari C cuman 4, yang dimana semuanya udah terpakai untuk berikatan dengan O, atau nama lainnya tidak ada pasangan elektron bebas, sehingga ini yang disebut dengan ikatan kovalen nonpolar, dikarenakan ya dia itu tidak memiliki pasangan elektron bebas kayak gitu. Nah, jadi kayak di sini kan nantinya dapatnya oktet. 6 ditambah 2, 8. Yang ini juga nih, jadinya 8. Kayak gini. Kalau yang tadi H2O berarti, nah ini mencapai oktet, kayak gitu. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan tentang ikatan kimia. Oke, jadi cuman aku mau review ulang. Jadi untuk cara gampang mengingat perbedaan dari masing-masing ikatan, yaitu untuk ikatan ion, teman-teman ingat aja ikatan ion dia terdiri dari unsur logam plus non logam. Jadi ikatan ion logam plus non logam
ikatan kovalen non-logam plus non-logam. Dan untuk kovalen polar berarti dia memiliki pasangan elektron bebas, dan untuk kovalen non-polar berarti dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Oke, sekian penjelasan tentang ikatan kimia. Thank you.